Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Wih, mangga nih jadilah, wih, jangan tak jadi. Buah perdana, Kak. Tapi ngapa banyak runtuh, Bismillah, moga beli meko, 6 meko, 7 ekor, Kak, berbuah. Jadi lebaran, Kak, pacak boleh makan mangga. Apalah pupuk yang padek, Kak, Nanya sama siapa lah, wow, sebelah rumah Kak Albin tuh kan. Kak Albin, Albin tuh ade ini Kak Nordin yang pacak nganu tanaman. Ayo nanya-nanya sama ya. Buah apa yang padek? Apa namanya itu? Pupuk apa yang padek untuk buah mangga, Kak? Apa dahan Kak hitam-hitam pule? Ayam kau nah kotor bingkong nih baju aku gaji gue sebulan tak terbayar nih. Lagi apa yang ngomong jadi kan buah mangga kan kok ayo jangan dekat-dekat kaget buah mangga perdana aku, Kak. Kontulan tak ngakak jenis baru mangga perdana ini namanya mangga perdana. Manis nih ya gitu mangga di ngapa ada teh edom galak nih ya cuma nih lah bini pupuk apa yang padek mangga, Kak, ini kan banyak yang runtuh mangga, Kak. Ado Apa dikasih cairan khusus. gile mau Nggak percaya. wih puasa tidak ngakai, Kak? Puasa Nggak bisa itu. Ya gile mau siang-siang itu mah batal gile. apa tidak boleh? Tidak boleh lah. Kata siapa tidak boleh? Nah, Albin tuh gawe tuh makan, bukan makan, bukan minum, tidak boleh namanya onani siang kakak itu, tidak boleh. Iya, pecah puasanya. Dia kalau cetok minum berarti. Oh minum lah, tidak boleh nian asli. Apa yang? Cula dia lagi penghalangi, mengatu menkue batalnya. Kata Siapa? siapa? Ngeluarin dengan sengaja, mendak sengaja Nggak percaya nih, nggak? Nggak percaya? Kita tanya sama ahlinya. Mana? Kak, tuh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya yang pertama kita harus selalu memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Allah selalu dan masih sampai kini dan semoga sampai seterusnya memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas baik duniawi maupun ukhrawi dengan begitu menyenangkan. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya puasa yang dimaksud dengan puasa secara hakikat adalah tidak hanya menahan makan dan minum saja, tidak hanya menahan lapar dan haus saja, melainkan puasa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari orang yang berpuasa itu juga dapat menahan hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu itu akan semakin lemah manakala seseorang itu mengurangi makan dan minum atau meninggalkan makan dan minum. Sehingga di dalam berpuasa kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang justru akan merusak daripada pahala tersebut.
Dan di antara hal yang merusak daripada ibadah puasa, yang dapat membatalkan ibadah puasanya, dan ia harus mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya, adalah dengan seseorang melakukan perbuatan yang tercela seperti onani ataupun masturbasi. Onani ataupun masturbasi ini akan membatalkan puasa jika hal itu dilakukan sampai dengan keluarnya mani. Kenapa hal ini bertentangan ataupun melanggar daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang mukmin yang bahagia itu di antaranya adalah mereka yang dapat menjaga kemaluannya. Dia dapat menjaga kehormatannya, tidak melakukan hal yang dilarang, dan termasuklah yang dilarang yang berkaitan dengan kemaluannya adalah melakukan perbuatan yang tercela, yakni onani ataupun masturbasi. Dan perbuatan tersebut jika sampai mengeluarkan mani, inzalul mani di dalam bahasa fikih, maka hal itu akan menyebabkan puasanya menjadi batal dan harus diganti puasanya pada bulan-bulan berikutnya. Selain melanggar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hakikat daripada ibadah puasa itu sendiri. Yang mana ibadah puasa itu sekali lagi tidak hanya menahan haus dan lapar. Kalau menahan haus dan lapar mungkin banyak orang yang mampu melakukannya. Tapi ketika seseorang dapat menahan hawa nafsunya, menahan sesuatu yang menyenangkan dan itu melanggar. Bahkan ketika seseorang yang berpuasa, sesuatu yang boleh pun menjadi haram. Kenapa? Karena itulah ujian bagi orang yang berpuasa. Seperti makan boleh, tapi menjadi haram ketika berpuasa. Begitu juga orang yang sudah memiliki orang yang suami istri, ia boleh untuk berhubungan suami istri, tapi dikala berpuasa ia menjadi haram. Apatah lagi perbuatan yang memang secara zatnya ia sudah dilarang dan dilakukan itu di dalam bulan Ramadan, dan saat ia sedang berpuasa itu justru menjadi amat dan sangat tercela dan dapat membatalkan ibadah puasanya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hadis Nabi yang mana? Yakni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, orang yang berpuasa itu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para malaikatnya bahagia, bunga, bahkan ingin sekali memperlihatkan kepada malaikat, lihatlah para malaikat itu hambaku, mereka sanggup meninggalkan ta'am, makan, wasyarab, dan juga minum, wasyahwatah, bahkan syahwatnya, keinginannya yang dapat menyenangkannya, min ajli, karena perintahku, karena mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menjelaskan atau membagikan dua dalam hal hukum orang yang melakukan onani atau masturbasi di bulan Ramadan ataupun pada saat ia berpuasa. Apabila ia dilakukan ketika tidak berpuasa, maka ini akan termasuk salah satu perbuatan dosa yang sangat besar. Tapi manakala ia dilakukan saat ia sedang berpuasa, maka konsekuensinya ketika perbuatan tersebut dapat menyebabkan keluarnya mani, maka puasanya menjadi batal dan harus diqadha. Tapi jika perbuatan tersebut tidak menyebabkan keluarnya mani, maka ia akan
mengurangi pahala daripada ibadah puasanya karena melakukan perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana jika seorang keluar mani tapi tidak dengan onani ataupun masturbasi atau dengan perbuatan-perbuatan yang disengaja seperti bermimpi, bukan dengan melihat sesuatu yang diharamkan yang membangkitkan syahwat. Contohnya di sini adalah orang yang bermimpi basah dan ia keluar mani. Ketika ia bangun, dia sadar bahwasanya ia keluar mani. Bagaimana hukum puasanya? Maka orang yang mimpi basah itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena bi ghairi amdin, keluar mani tersebut dilakukan dengan tanpa disengaja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus menjauhi hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, seperti halnya melihat gambar-gambar yang tidak baik, melihat video-video yang tidak baik yang akan membangkitkan syahwat seseorang, terutama di saat ini. Kegiatan-kegiatan tersebut rawan sekali dan mudah untuk diakses. Mari di bulan Ramadan ini kita jaga ibadah puasa kita dengan sempurna, dengan tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja, tapi juga kita tinggalkan segala bentuk syahwat dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah kultum kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.